Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang proyek besar dari algoritma dan pemrograman. Di sini kita membuat proyek mengenai game cerita di mana yang kita bisa memilih alurnya itu. Terdapat dua alur. Nah, di sini ada tiga orang. Yang pertama ada saya sendiri, Rehan Nugraha. Lalu yang kedua ada Nafis Iza. Dan yang ketiga ada Salman Rifki. Nah, di sini dibagi dua kelompok. Yang pertama saya dalam membuat cerita, membuat gambar. Lalu ada Nafisiza yang membuat codingan dan pemrogramannya, dan ada sama Rifki yang membuat algoritmanya. Sebelum itu saya menjelaskan dulu sinopsis dari cerita saya. Cerita saya itu mengenai tentang dunia di mana semua orang mengetahui kapan mereka akan meninggal. Nah, jadi orang itu mengetahui dari bentuk seperti KTP, namanya itu death card. Nah, di situ ada tokoh utama bernama Yukio. Nah, Yukio itu sudah lelah dengan dunia itu, di mana dia selalu senang dengan dunia gelap, yaitu dunia yang di bawah alam bawah sadarnya. Nah, jadi dia sudah merasa muak sama dunia itu dan merasa depresi gitulah kurang lebih. Nah, lalu pas itu hidupnya mulai berubah ketika ketemu dengan seseorang yang bernama Misaki. Misaki itu seorang perempuan berambut oranye dengan klip rambut berbentuk bunga warna pink. Nah, di situ dia mulai mengetahui tentang kehidupan seperti apa, menjalin dengan teman dan uh, mulai mengetahui apa itu makna dari dunia ini. Nah, lalu selanjutnya akan dijelaskan kepada sama Rifki mengenai uh, Algoritmanya. algoritmanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan algoritma dari proyek kita. Sudah muncul kan ya? Udah. Jadi di sini ketika game game awal ada sebuah tampilan menu yang dimana inputnya ada start, load, preference, about, help, dan quit. Nah, untuk memulai gamenya, kita bisa memencet start. Setelah sudah mulai, cerita akan ditampilkan. Nah, di bawah eh, dialog box itu ada menunya lagi. Ada back, skip, auto, menu. Untuk melanjutkan ceritanya, kita bisa memencet sebuah input, pointer, atau juga spasi. Ketika si cerita muncul, kita bisa eh, kembali ke narasi atau dialog sebelumnya dengan memencet tombol back, lalu memencet skip untuk loncat ke narasi atau dialog yang terakhir kali tadi. Nah, cerita dimulai ketika si Misaki dan Yukio bertemu. Di sana dia tabrakan, lalu memberi sebuah pilihan antara bisa menolak ataupun ya jika dia menolak dia akan menunggu dan kebingungan. Jika ia pun ya dia akan kebingungan juga kenapa dia mau menunggu si perempuan ini. Lalu setelah itu si Yukio akan ditawarin masuk klub. Jika si Yukio menjawab tidak, maka si Yukio akan mendengarkan sebuah permohonan palsu dari si Misaki ini.
lalu masuklah ke klub dan dekat dengan Misaki. Begitu juga kalau dia jawab iya. Nah, lalu setelah dekat dengan Misaki, si Akira ini memberikan sebuah info penting kepada si Yukio. Dia memberi pilihan eh, apakah ingin tahu atau tidak. Di sini merupakan eh, pilihan yang sangat penting. Jika si Yukio menjawab iya, maka alurnya akan ke ending yang kedua. Jika si Yukio menjawab tidak, endingnya bakal ke yang pertama. Jadi seperti itu algoritmanya. Ya, itu dari Salman Rifki mengenai algoritmanya. Selanjutnya akan dijelaskan pengkodingannya dari Nafiza. Tunggu share screen. Baik. Udah muncul kan ya? Ya, sudah. Ya, udah muncul. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan yang kami buat. Di sini kita membuat gamenya menggunakan sebuah engine yaitu Ren'Py dan bahasa yang digunakan adalah Python. Jadi di sini ada 4 file penting membangun game ini. Yaitu ada file script, GUI, dan option dan screen. Di GUI ini berisi variabel default yang dapat diubah untuk menyesuaikan permainan. Misalnya di sini ada variabel GUI.ActionColor dengan warna putih. Ini untuk variabel warna semua teks GUI dengan warna putih. Ada lagi untuk ukuran teks dialog normal, ada variabel GUI text size dengan size-nya 25 dan lain-lain. Kemudian di file option ini berisi variabel default seperti GUI. Di sini ada judul dengan variabel config.name. Kemudian saya akan menjelaskan di file screen. File ini berisi kode untuk menyesuaikan tata letak objek yang akan ditampilkan dalam permainan. Contohnya tata letak namebox-nya itu disetting melalui expose GUI.namePost. Ini ada di GUI, posisinya itu 0,5. 0,5 itu posisinya di tengah. Jadi seperti itu. Ada Y-post juga. Y-post itu posisi dari vertikalnya. Kemudian saya akan menjelaskan di file script. Ini berisi kode script dialog yang berjalan dalam permainan. Di sini ada statement define. Statement define ini digunakan untuk mendefinisikan variabel. Ya, untuk mendefinisikan variabel. Contohnya di sini define y. Y ini adalah variabel untuk karakter dengan string nama Yukio, warnanya putih, outline-nya warna hitam, dan warna teksnya putih. Kemudian ada statement image. Statement image ini untuk mendefinisikan variabel tetapi dalam bentuk gambar.
Dan label start di sini adalah awal mulainya dari gamenya. Di sini ada statement scene. Scene adalah untuk menampilkan sebuah background yang ada di dalam tanda kutip adalah string yang akan ditampilkan di dalam permainannya. Fungsi w adalah untuk menjeda kalimat yang akan keluar selanjutnya. Di sini ada w sama dengan 1.5, artinya menjeda dalam 1,5 detik. Seperti itu. Dan yang ada di dalam tanda kurung kerawal B ini adalah untuk membuat teksnya menjadi cetak tebal. Lanjut ke menu pilihannya. Sebelum menu pilihan dibuat ada variabel pulang sama dengan false, kemudian ada menu, statement menu untuk membuat pilihan. Di sini ada 2 pilihan, yaitu yang pertama menunggu dan yang kedua langsung pulang. Jika kita memilih pilihan yang menunggu, maka dialog yang muncul selanjutnya itu adalah yang ada di bawahnya. Kemudian lanjut ke sini, karena if-nya tidak aktif. Tetapi jika kita memilih pilihan yang langsung pulang, maka selanjutnya yang di bawahnya akan keluar dan variabel pulang menjadi true. Baru di sini if pulang menjadi aktif dan memprint yang ada di bawahnya. Kemudian lanjut ke bawahnya terus sampai selesai. Mungkin itu saja penjelasan dari codingan yang sudah kami buat. Oke, selanjutnya itu demo dari gamenya. Saya coba buka gamenya dulu. Nah, ini game. Saya share screen. Nah, ntar kita kembali ke menu dulu. Menu. Di sini ada apa namanya? Ada seperti yang disebutkan tadi, ada start, ada load, ada option, dan sisa-sisa lainnya. Nah, kalau untuk main di awal kita langsung start saja. Nah, tadi kan saya sudah coba untuk mainnya. Nah, kita bisa langsung load di sini. Ada save file di sini. Kita klik aja. Nah, di sini ada gambar dari saya. Ini seorang namanya Misaki. Si Misaki. Lalu kenapa di sini nggak ada Yukio, nggak ada gambar Yukio? Karena tujuan saya buat game ini di mana kita merasa diri kita empati atau simpati dengan si Yukio. Jadi kita lebih merasa mengerti dengan perasaan dari si Yukio itu. Nah, di sini kita bisa skip, bisa auto, atau nggak kita bisa space untuk lanjut percakapannya. Kita coba auto. Nah, seperti itu. Kalau auto yang dimatiin, sudah kita mulai. Nah, ini di sini ada pilihannya nih. Yang kayak tadi disebutin oleh Nafis, ada yang menunggunya atau nggak langsung pulang. Nah, kita pilih salah satunya yang menunggunya. Nah, ini yang bakal keluar. Nah, udah. Sebenarnya konsepnya cuma kayak gini dong, dimana kita cuma membaca cerita dari novel yang kita buat, tetapi dengan tambahan visual. Jadi kita bisa lihat ini background, ada background di sini dan ada gambarnya tadi. Terus lalu ada teksnya di bawah. Ya, kalau ada tambahan Nafis sama Salman, silakan. Dari saya cukup sih. Sepertinya sudah
Oke, saya kembali. Ini ada optionnya, kita kembali. Oke, itu saja dari kelompok kami, kelompok 4, mengenai proyek besar kami tentang cerita yang alurnya berbeda-beda. Eh, Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.